Hai, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channelku Sadrina. Buat kamu yang lagi cari-cari serum yang bisa untuk ngilangin bekas jerawat yang kemerahan, yang kehitaman, dan kayak agak susah gitu ngilanginnya. Plus kamu juga pengen dapetin benefit, bikin kulit kamu sehat, glowing, cerahan, lembab, halus. Pokoknya enak banget dilihatnya dan dipegang tuh kayak halus aja gitu. Kamu udah berada di video yang tepat. Karena di video ini aku bukan cuma mau nge-review aja, tapi aku juga mau kasih tahu semua-muanya. Apa aja plusnya, minusnya, kerjain atau enggak. Terus dia ini cocok di kulit apa aja, gak boleh digabung sama skincare bahan apa aja, dan hal-hal yang harus kamu perhatiin banget sebelum akhirnya kamu beli serumnya White Lab yang Niacinamide 10% plus kolagen ini. Dan menurut aku serum itu cocok banget buat kalian pemula-pemula skincare yang mau cobain serum. So, sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku. Terus nyalain juga tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kalau nanti aku upload video baru. So, tanpa lama-lama, cus kita masuk aja langsung ke videonya. Keep on watching. White Lab ini sempat viral banget di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube karena banyak selebgram, beauty vlogger, beauty reviewers yang bilang kalau si White Lab bagus banget. White Lab ini adalah salah satu brand skincare lokal yang udah aman tentunya karena dia udah tersertifikasi dan terdaftar di BPOM. Terus dia juga udah dermatology tested. Setahu aku dia ini ada paketan gitu ya. Kalau satu paket itu ada face washnya, ada night creamnya, day creamnya, tonernya. Tapi aku di sini cuman beli si serumnya aja karena aku pikir kan serum itu kerjanya tuh lebih maksimal, lebih dalam lagi, dan konsentrasi bahan aktifnya tuh kayak lebih nampol. Jadi ya udah aku cobain ini aja. By the way, this is not a sponsor video. Aku beli ini di marketplace. Kamu bisa dapetin di Shopee, Tokped, Lazada, dan lain-lainnya. Atau kamu bisa cari juga di all shop, itu banyak banget. Ini harganya 75.000 dengan isi 20 ml. Untuk ukuran serum termasuk affordable ya, karena kan biasanya kayak di atas 100.000 gitu, atau bahkan di atas 200. Oke, kita langsung masuk aja ke reviewnya. So, aku akan mulai reviewnya dari packagingnya dulu. Seperti yang bisa kalian lihat, White Lab serum ini dia packagingnya kayak botol gitu kecil, terus dilengkapi dengan pipet, dan dia ini bahannya kaca, ini doff gitu. Secara kasat mata sih kayaknya kamu udah bisa nebak ya kalau si serum White Lab ini tuh kayak mirip salah satu brand skincare lain yang lebih besar ukurannya, itu adalah TO atau The Ordinary. Itu kayak mirip banget, ini kayak versi mininya. Banyak yang bilang juga kalau emang si White Lab ini tuh kayak dupe-nya, kayak versi murahnya gitu dari si TO. Nah, selain ada botolnya, kalau kamu beli juga kamu udah dilengkapi dengan dusnya. Di sini tuh lengkap banget informasinya ya, Beb. Kamu juga bisa nemuin expire date-nya di bagian belakang sini. Jadi, serum White Lab ini fokus banget untuk mencerahkan, terus kayak bantu menghilangkan atau memudarkan bekas-bekas jerawat, kemerahan. Ini kandungan utamanya itu ada niacinamide 10% dan juga ada kolagen. Setelah aku baca-baca, si niacinamide yang terkandung di White Lab serum ini masuk gede ya konsentrasinya, which is 10%, karena kan biasanya sekitar 5%-an gitu. Makanya ya mungkin kenapa banyak orang yang suka, karena cepet gitu efek yang bisa kita rasain ya hasilnya itu. So, aku akan bahas dulu kandungan niacinamide 10%-nya. Jadi si niacinamide ini dia juga bisa dibilang sebagai vitamin B3. Dia ini bisa membantu untuk mengontrol minyak berlebih, mengencangkan pori, meningkatkan produksi kolagen, mengurangi kulit kusam, dan yang terakhir adalah membantu untuk mengatasi penuaan dini kayak garis-garis halus gitu. Aku juga nemuin fun facts tentang si niacinamide ini, kalau ternyata si niacinamide ini punya karakteristik yang bisa ditoleransi oleh semua jenis kulit. Next, untuk bahan yang kedua ini adalah kolagen. Seperti yang kita udah tahu, ini tuh bagus banget untuk mengatasi tanda-tanda penuaan dini. Selain dia bisa mengurangi kerutan halus dan garis-garis halus gitu, dia juga bisa membantu untuk mengurangi bekas luka, melembabkan, plus mencerahkan kulit. Sebenarnya tubuh kita sendiri juga bisa loh untuk memproduksi kolagen, tapi sayangnya ada beberapa faktor yang bisa mengurangi atau bahkan merusak produksi kolagen itu sendiri di dalam tubuh kita. Oh ya, aku juga lupa kasih tahu kalau si White Lab serum ini bukan cuma yang niacinamide 10% plus kolagen aja ya, tapi kalau nggak salah ada satu lagi tuh yang tea tree atau apa gitu, lupa, nanti akan aku kasih gambarnya mungkin di sini. Dia ini bisa untuk melembabkan kulit, mencerahkan kulit, mengontrol minyak berlebih, membantu meratakan warna kulit, meningkatkan produksi kolagen sehingga bisa membantu untuk mengatasi penuaan dini, mencerahkan kulit, dan juga menyamarkan bekas-bekas jerawat. Itu kan yang kalian semua mau. Aku juga bakal share tentang pengalaman aku selama 2 bulan aku pakai si White Lab serum ini. Jadi aku tuh kenapa agak lama ya reviewnya, karena aku tuh pengen bener-bener fix gitu. Aku catat dulu gimana perubahan yang aku rasain, apa aja benefit yang aku terima dari produk ini, dan aku tuh pengen
pengen cobain dia sampai habis, tapi ya nggak habis banget, aku sisain kayak sedikit banget gitu. Tuh bisa kalian lihat, karena kan gak lucu juga kalau aku nggak liatin cara pakai dan juga teksturnya gitu di depan kalian. Jadi awal-awal aku kayak sempet agak kaget gitu, karena aku tuh kayak muncul 2-3 jerawat gitu di muka. Tapi aku nggak langsung stop, karena aku tahu si jerawat itu tuh muncul di tempat-tempat yang emang biasa jerawatan. Jadi besar kemungkinan ini tuh adalah purging atau detox gitu lah ya. Jadi biar keluar-keluar tuh racun-racun sama mendem-mendem, kotoran-kotoran itu kayak dikeluarin melalui jerawat. Baru deh setelah seminggu lebih itu si jerawatnya mereda dan pes gitu aja. Serum ini tuh beneran bisa bikin kulit aku cerahan, lembab, dan glowing. Itu tuh bener-bener kalau aku bangun tidur terus aku ngaca, aku tahu aku masih muka bantal, tapi tau gak sih muka bantal yang ada cahaya hidayahnya gitu. Jadi kayak bangun tidur tuh kamu kayak udah auto cakep aja, tinggal touch up terus pergi, orang juga nggak tahu kamu belum mandi gitulah kasarnya ya. Terus yang aku rasain juga kulit aku tuh kayak lebih kenyal karena dia ini ada kolagennya, terus ada niacinamide-nya. Dia ini bikin kulit aku kan jadi terhidrasi dengan baik. That's why pas aku ngaca itu aku ngerasa pori-pori seakan mengecil. Nah tapi untuk efek memudarkan bekas jerawat, memudarkan bekas-bekas luka atau kemerahan di kulit aku tuh kayak nggak ngerasain gitu loh. Di awal-awal pemakaian kayak seminggu 2 minggu aku kayak belum ngerasain, tapi aku nggak yang di situ mikir ini kayaknya jelek deh, ini nggak ngaruh. Tidak, aku tetap lanjutin pakai dia karena aku tahu kalau skincare itu kan beda-beda bekerjanya di setiap kulit, dan memang bahan-bahan aktif itu bekerjanya itu macam-macam ya untuk kita bisa dapetin hasil yang maksimal. Aku tuh lupa ya, nggak tahu persis nama bahannya, tapi aku contohin aja nih ya. Misalkan ada bahan A, dia ini baru terlihat hasilnya setelah 4 minggu pemakaian, which is sebulan. Terus nih yang kedua ada bahan B yang kamu bisa dapetin hasilnya itu setelah kamu rutin pakai selama 10 minggu pemakaian, which is itu kayak berapa bulan ya? Aku nggak cepet-cepet underestimate juga. Ya udah sih, aku kan baru pakai seminggu 2 minggu kayak ngarepin apa. Setelah aku pakai sebulan, ngerasain emang si bekas jerawat yang khususnya itu ada di dahi aku, yang emang dari dulu kala masih nangkring tuh kayak agak-agak memudar. Rahan yang di sekitar hidung itu juga agak memudar. Itu aku seneng banget, berarti produk ini tuh works. Tapi lagi-lagi aku bilang kamu harus sabar, nggak langsung instan, nggak kayak orang-orang kayak day 5, day 6, day 7, kayak before afternya tuh ekstrim banget. Enggak, beda-beda ya di kulit orang. Mungkin di kulit dia bisa kayak gitu, tapi di kulit aku sendiri butuh waktu 1 bulan. Bahkan ada juga yang baru ngerasain manfaat itu tuh setelah pakai kayak 2-3 botol. Jadi emang beda-beda banget, gak bisa disamaratain. Oke, next yang aku suka juga adalah dia ini mengontrol minyak berlebihnya itu lumayan oke. Awal aku kayak ngerasanya ya udah sih biasa aja, aku nggak terlalu ngeh juga. Tapi aku baru ngeh banget ketika kulit aku tuh lagi super oily. Jenis kulit aku itu kan kombinasi tuh oily ya. Pas aku oily banget itu, apalagi daerah T-zone itu bener-bener berminyak banget. Aku kan pakai dia rutin ya setiap malam. Dan dia ini bener-bener bisa mengontrol minyak daerah T-zone, which is yang berlebih aja. Bukan mengontrol minyak aja ya, tapi mengontrol minyak berlebih, karena itu tuh beda. Kalau mengontrol minyak doang, dia itu kayak menghilangkan seluruh minyak di muka kita. Tapi dia ini ada catatan berlebih, jadi dia cuman ngekat minyak-minyak yang kelebihan gitu, yang nggak diperluin. Di Citizen aku udah aman, nggak terlalu oily. Tapi bagian muka aku yang luar ini kan mostly suka kering, bahkan kayak suka ada dry patches gitu. Si White Lab ini tuh nggak bikin kering di bagian yang udah kering, malah kayak jadi lembab, jadi balance gitu loh. Di sini minyaknya dikurangin, tapi di bagian yang kering dia ngelembabin. Terus kalian juga pasti bakal nanya dong, Kak, berarti dengan pakai si serum White Lab yang niacinamide 10% plus kolagen ini kakak udah gak jerawatan lagi dong? Eits, tidak. Aku tetap jerawatan, khususnya kalau PMS ya kan, hormonal gitu, semua juga kayaknya ngalamin ya. Tapi dia ini kayak lebih mudah untuk ngilangin bekasnya, dan dia ini nggak nangkring terlalu lama. Mungkin ya karena dia ini bisa menghidrasi kulit dengan baik, jadi jerawat aku juga kayak nggak betah-betah amat ya nangkring di muka aku. Alhamdulillah. Aku juga mau jujur, sebenarnya aku tuh kayak belum terlalu ngeh-ngeh amat kalau emang si produk ini tuh se-works itu. Awalnya aku kayak nggak terlalu percaya, emang kulit aku beda cerahan ya, soalnya kan aku ngaca setiap hari, sehari berapa kali ya kan, namanya perempuan, nggak kemana-mana juga tetap ngaca. Tapi aku bisa ngeh pertama kalinya kalau si serum White Lab ini tuh ngaruh ketika orang-orang terdekat aku, mereka itu notice kalau ada perubahan signifikan di muka aku, which is jadi cerahan. Kulit aku tuh mendingan banget gitu, dan aku sempat nyesel juga kenapa aku baru pakai serum sekarang ya. Tapi nggak apa-apa.
Nggak ada yang namanya terlambat. Buat kamu yang belum pernah cobain serum juga dan baru nonton video ini, just langsung pakai serum sesuai dengan kebutuhan kamu. Nggak harus white lab juga kayak aku, nggak harus ikut-ikutan kayak aku. Sekali lagi aku bilang, sesuaiin dengan kebutuhan kulit kamu dan jenis kulit kamu. Untuk cara pakainya, kata yang ada di packaging nih, pakai 2-4 tetes ke seluruh wajah. Tapi menurut aku untuk jumlah tetesannya itu tetesan. Untuk jumlah produk yang kita pakai itu bisa disesuaikan lagi sama muka kita. Kalau muka kamu kecil, ya udah sedikit aja, nggak usah terlalu banyak, kan kalau banyak juga mubazir ya. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Dan sekarang aku mau praktekin ke kalian gimana sih cara pakai serum yang baik dan juga yang benar. Ada 2 cara. Kok 3? Ada 2 cara, tapi sebenarnya aku pakai cara yang ketiga yang lebih irit lagi gitu. Oh ya, dia ini emang pas dibuka senyentrong itu. Meskipun kalau kamu bisa lihat nih di packagingnya, dia ini si komposisi parfumnya itu yang ada di list terakhir gitu loh. Cara yang pertama, ini tuh sesuai dengan yang ada di packagingnya mereka ya. Pencet dulu pipetnya sampai produknya ketarik ke atas, terus tinggal drop 2-4 tetes ke muka. Contohnya nih ya, aku tetesin di jidat, terus aku tetesin di pipi, aku oles-oles, aku tepuk-tepuk sampai dia merata dan meresap. Oh ya, ini juga penting banget untuk kalian tuh nggak nempelin si pipetnya ini tuh ke kulit ya, karena kan fungsinya dia ini supaya higienis. Kalau kamu tempelin kena kulit, kayak sama aja jatuhnya nggak higienis kan. Dan untuk cara yang kedua, ini adalah cara yang biasa aku pakai. Tetesin ke tangan kayak gini. Contohnya sedikit aja ya, karena aku sayang. Gosok-gosok dan tap-tap ke seluruh muka pelan-pelan dan kayak ditepuk-tepuk manja gitu. Nah, udah deh beres. Tapi aku punya cara yang ketiga. Ini adalah cara yang jauh lebih hemat lagi. Jadi ini tuh sama aja sih caranya. Kamu tinggal tetesin produknya ke telapak tangan, terus ambil dari produknya dan aku aplikasikan ke seluruh muka. Udah deh, aku tap-tap kayak gini. Selesai. Aku mau kasih lihat ke kamu nih gimana teksturnya si White Lab Serum Niacinamide ini tuh. Bener-bener kental, as you can see. Tapi meskipun dia kental, ketika udah kita baurin nih, yaitu lumayan cepet ngeresepnya. Terus dia ini emang agak teki-teki atau lengket gitu. Tapi itu nggak apa-apa, karena setelah pakai serum kan kita lanjut untuk pakai moisturizer. By the way, di packagingnya juga bilang, pakai serum ini sebelum menggunakan krim wajah. Krim wajah, which is moisturizer ya. Kenapa harus dikunci sama moisturizer? Karena si serum ini tuh bisa menguap. Jadi kalau menguap kan sayang ya. Untuk wanginya juga, meskipun tadi pas kita buka botolnya itu kayak semerbak banget gitu. Tapi kalau udah diaplikasikan, terus kita udah bau hilang sih wanginya, nggak yang selamanya sampai besok pagi bakal harum gitu, enggak. Jadi fragransi serum White Lab ini nggak bertahan lama seperti hubungan kamu? Bukan. Canda beb, canda. Tadi kan aku udah bahas kandungannya, manfaatnya apa aja, klaim-klaimnya gimana. Selain itu aku juga udah rangkum tentang plus dan juga minusnya apa aja. Aku bakal kasih review yang objektif. Untuk plusnya, yang pertama, dia ini udah jelas banget produk serum yang harganya tuh murah, affordable. Dengan harga 75.000, dia bisa tahan 2 bulanan. Di aku. Mungkin kalian ada yang bisa sebulan udah habis, atau bisa 2 bulan lebih, atau bahkan mungkin 2 minggu udah habis ya. Itu kan gimana cara pakai dan jumlah yang kalian pakai ya. Tapi di aku bisa habis 2 bulan, ini tuh hemat banget. Karena kalau kita breakdance nih, karena kalau kita breakdown nih ya, si 75.000 untuk 2 bulan. Jadi sebulannya itu aku cuma ngeluarin 32.500, which is itu adalah sama aja dengan aku mengeluarkan uang 1.000 rupiah setiap harinya untuk aku menggunakan serum White Lab ini. Yang kedua, plusnya dari serum White Lab Niacinamide ini tuh, dia hampir sesuai sama semua klaim-klaimnya. Jadi menurut aku kalau dia bisa nge-reach 70-80% itu udah bagus banget untuk sebuah produk ya. Dan serum ini tuh teksturnya tuh unik ya, agak kental, terus dia emang bener-bener ngelembapin, dan dia ini nyerapnya itu lumayan cepat. Nilai plus yang terakhir yang aku paling suka adalah dia itu efek mencerahkannya tuh ada banget. Aku nggak pengen putih, tapi aku pengen cerah, bersih, dan glowing. Kulit aku ini sawo matang, cuman mungkin kalau di kamera agak terlihat lebih putih ya, karena kan aku ada lighting tambahan, ada ring light. Mungkin itu juga yang bikin kasih efek aku tuh putih, tapi enggak, kalau kamu ketemu aku nggak putih kok. Sekarang waktunya aku untuk ngebongkar apa aja minusnya dari serum White Lab Niacinamide ini.
Yang pertama ini udah jelas banget. Ini tuh, aduh gila sih, ini harumnya harum banget, rasa kayak lagi pakai parfum semuka-muka. Serius banget, ini emang kayak gitu rasanya. Di aku sih nggak masalah sama sekali, aku nggak ada alergi sama skincare yang ada fragrance-nya. Tapi kamu yang udah jelas-jelas sensitif, udah jelas-jelas alergi sama bahan fragrance apapun itu, mau sedikit mau banyak, kayaknya produk ini bukan untuk kamu beb. Kamu bisa cari produk lain ya, less fragrance atau bahkan yang gak ada fragrance-nya sama sekali. Sayang banget sih, padahal ini tuh jujur bagus banget. Tapi itu dia, mungkin kedepannya ini bisa jadi masukan untuk White Lab supaya bisa ciptain produk serum yang kayak gini juga, tapi dia unscented atau nggak ada perfume, nggak ada fragrance sama sekali, supaya teman-teman kita yang alergi dan sensitif sama fragrance itu bisa ikut nyobain juga. Yang kedua, ini tuh sebenarnya nggak minus-minus banget sih di kulit aku, tapi kamu yang punya jenis kulit berminyak atau sangat berminyak, agak tricky juga untuk pakai produk ini karena dia super kental. Kalau kamu kebanyakan malah jadi beruntusan atau jerawatan. Minus yang ketiga, jadi si serum White Lab ini tuh belum tersedia di offline store. Setahu aku ya, kalau misalkan ada, kalian boleh komen di bawah kasih tahu aku udah ada di offline store mana aja, karena selama ini aku belum nemuin, aku belinya tuh online. So itu aja minusnya. Next kita bakal move on ke part yang lebih penting lagi. Ini adalah hal-hal yang kalian harus perhatiin kalau kalian mau pakai serum White Lab Niacinamide plus kolagen ini. Hal yang pertama ini adalah hal yang paling penting menurut aku, karena ini tuh informasi basic tapi kayaknya masih banyak yang belum tahu. Jadi ya aku akan sharing di sini. Kalian jangan asal campur skincare, jangan pernah combine bahan niacinamide dengan AHA/BHA terus sama vitamin C juga, karena dia ini bisa nimbulin breakout dan juga kemerahan. Meskipun sebenarnya ada pro kontra juga tentang niacinamide dan vitamin C ini, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, tapi mostly banyak dokter dan jurnal-jurnal yang bilang kalau sebaiknya kita tuh nggak campur bahan niacinamide dan vitamin C. Yang kedua, aku juga mau negesin ke kalian kalau untuk kemampuan kinerja dari setiap skincare itu berbeda-beda hasilnya di setiap wajah. Oke? Nah, gampangnya nih ya, pakai aku aja. Jadi aku ini baru kerasa banget hasilnya itu ketika aku udah pakai sekitar sebulanan. Tapi di orang lain ada loh yang seminggu atau kayak berapa hari udah kerasa gitu manfaat atau hasilnya. Itu kan beda-beda antara aku, kamu, dia, dan mereka. Jadi kita nggak bisa pukul rata ya. Misalkan kamu matok nih ke aku, nah aku ada hasil sekitar sebulan, pas kamu pakai nih sebulan belum ada hasil, kamu jangan bilang, kok di Kak Syadrina si serum ini sebulan udah kelihatan hasil, tapi kok di kulit aku enggak ya? Ah jelek, ini mah serumnya. Dan yang terakhir, jumlah pemakaian dari serum ini tuh beda-beda di setiap orang. Ada yang sedikit, ada yang banyak, itu tergantung dengan wajah kalian. Buat kalian yang nggak berhijab kan itu si leher kena cahaya matahari, which is itu terpapar UVA dan UVB. Bisa tuh untuk lebihin 1 tetes, baurin ke daerah leher, biar leher kamu itu mulus, nggak ada kerutan-kerutan, gak lucu juga kan? Muka kamu super glowing, mulus ya kan, tapi pas leher bersisik dan ada kerutan kan, kayak gak bagus juga. Udah deh review dan sharing-sharingnya. Gimana teman-teman? Kira-kira udah lengkap belum? Kalau kamu masih ada pertanyaan yang belum terjawab di video ini, kamu boleh nanya langsung ke aku dengan komen di video ini, atau kamu juga bisa DM aku. Tapi jangan lupa juga untuk follow dulu ya di Space of Dust di sini. Jangan lupa juga untuk share video ini supaya teman-teman kalian juga tahu. Oh ya, aku juga mau minta bantuan kamu nih untuk subscribe channel aku dan nyalain tombol notifikasinya. Aku tuh punya sebuah misi. Aku nggak mau glow up sendiri, aku pengen glow up rame-rame. Jangan lupa untuk pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.